Guys, capek banget tuh, tadi kita habis rapat ya seharian. BTW tadi tuh gue tuh sempat ke toilet kan. Terus tadi gue agak sih, masa di toilet gak ada tempat sampah sih, kan gimana, itu kan butuh banget ya. Jadi kayak tadi tuh gue harus cari-cari dulu ada di mana ya, ada di mana gitu. Iya, apa fasilitas di kampus terutama tempat sampah kayak masih kurang banget ya, apalagi di toilet. Setelah kita jadi baik ini, kayak di tempat ini fasilitas sudah diubah gitu, ambil foto atau kemudian ada baju baru buat teman-teman muda-mudi kalau sekali istirahat atau Kan gue waktu itu udah makanya sama kesini. Terus kayak ada yang beda nih, ternyata di FPD sekarang udah baru terbaru ya selasarnya sekarang. jadi kelihatan rapi sih sebenarnya. Bener, terus kayak lebih nyaman juga kan sih. Jadi cara nongkrong gitu kan. Bener. Dan sini kayak kosong gitu kan. Cuma ada satu minusnya sih, di sini tuh agak panas ya. Iya, betul. Terus sempet bakalan di sini terus, aduh lumayan juga nih siang-siang panas banget sih, tapi udah banget ya. Jadi sih nggak ada angin lewat. Padahal sebelumnya di sini adem banget ya, gak ada angin lewat. Terus sayang banget, udah bagus banget. Cuma masih panas ya, kebetulan. Untuk perkuliahan sendiri kalian apa kelas dapat? Oh iya, agak dapet sih, cuma di lantai 4 dan itu agak jauh. Cukup capek juga ya naik turun tangganya. Capek banget dah, apalagi kalau dapet siang-siang. Gue udah ngebayang sebenarnya kita masuk kuliah ya. Nah, lantai 4 dari pagi sampai siang. Terus Apalagi sekarang jam 2 ya, dari apa mulai dari setengah 8 kan? iya, gue gak ada loh kalau saya mulainya jam 7 coba. Itu kebagian gak sih itu? Hari Sabtu loh. Oh iya, kuliahnya hari Sabtu. Ini gak apa-apa kuliahnya hari Sabtu. Ya mau gimana lagi kan, buat kemarin itu buat sih gue juga ada buat KSan. Padahal sebelumnya terus tiba-tiba ada KNS kayak kaget. Jadi masih ada yang mikir kayak masih ada yang mikir, jadi gue mikirnya masih dipakai itu. Begitu kayak itu jadi ya udahlah dari kelas sisa-sisa aja. Oh iya, harus ada kelasan di hari Sabtu. Menurut lu gimana sih kamu kalau hari Sabtu ada kelas? Kalau menurut gue ya, kelas di hari Sabtu itu ya lumayan cukup mengganggu aktivitas pribadi sih kalau menurut gue pribadi, karena kan hari Sabtu Minggu itu harusnya kan weekend kan. Itu hari bersama keluarga. Iya, hari bersama ya. keluarga. Kalau kita kuliah kan jadi ya kayak berasa liburan itu terpotong gitu kan. Kalau menurut lu sendiri gimana? Ya gue juga agak kurang setuju sih kalau ada kelas di hari Sabtu yang GMS ya. Kalau keluar deh. Kayaknya juga selain pikir-pikir untuk profesional itu dan masuk ke FPB juga sekarang itu kayaknya mau gak mau sih ada di hari Sabtu. Kemudian kelas terbatas juga ya. Dikit banget ya kelasnya. Tapi kalau di kelas dulu aman, maksudnya kayak lu pernah gak sih ada kendala ngecas tapi casannya sedikit doang di kelas kayak gitu? Gue sih udah biasa siapin baterai full dari pagi, cuman kondisi ngegas laptop ya banyak juga kan kita sudah pakai laptop jadi full nggak dapet. Iya. Kalau di gua, kalau anak-anak gue sendiri biasanya salah satu anak gue bawa stop kontak tambahan nih, jadi biar banyak gitu kan slot colokannya gitu kan, jadi biar bisa bagi-bagi, karena kan di kelas sendiri colokan cuma ada satu ya seingat gue. Iya, dan itu pun di depan banget sama di belakang banget kan. Jadi di dekat meja dosen kan. Iya, jadi kita kalau di tengah-tengah tuh Gue juga pernah tahu waktu itu gue dapet kelas di Supomo ujung lantai atas. Udah gitu tuh kondisinya tuh siang, abis kita selesai makan siang gitu. Terus kelasnya tuh kecil banget, udah gitu AC-nya satu, terus bener-bener gak dingin sama sekali. Terus kita kayak, aduh ini gimana? Akhirnya kita bilang ke dosen dan akhirnya dosennya dari kelas buat kita pindah, dan akhirnya baru dapet tuh kelasnya yang enak. Tapi jadi agak repot sih, jadinya tiap minggu tuh kita harus pindah-pindah kelas gitu, karena kelas yang udah ditunggu PS tuh gak dingin. Iya. Iya, udah ribet banget. Kalau nilai gimana? Aman gak selama ini? Kalau gue sih sampai sekarang ya dari semester 1 alhamdulillah aman, dan kebetulan
alhamdulillah semua dosen di FEB juga suportif lah untuk perihal nilai. Kalau kalian sendiri gimana? Gimana atau gitu? Dari gue sih juga sampai sejauh ini dari semua dosen yang ngajar gue itu hampir semuanya juga, jadi suportif dan mudah kita mungkin, cuman ya pasti ada lah ini kayak satu dua kasus yang Iya. Sama sih kalau gue juga sebenarnya kalau dibilang dosen FEB itu baik-baik ya, terus juga cukup mengenal anak-anak muridnya gitu loh. Jadi kadang kalau kita ketemu sama dosen tuh nggak canggung karena udah saling kenal gitu di kelas. Cuman mungkin gue waktu itu pernah dapet pengalaman ada satu dosen itu tuh mungkin dosen yang luar itu. Nah kita kan ngisi edum ya, mungkin ada salah satu ucapan atau isian yang kurang baik menurut dia, dan dia tuh langsung marah gitu karena dia kelihatan itu loh. Kamu tuh gimana sih kalau misalnya gitu? Pernah nggak? Pernah sih kalau gue pribadi. Mungkin baca kita juga kira-kira kitanya mungkin ada salah salah mengetik atau salah berbicara. Iya, salah tata bahasa kali ya. Membuat si dosen tersebut salah paham. Menurut kalian cara mengajar dosen di FEB ini gimana? Kalau menurut gue, kalau Blackshare sendiri ya, kalau untuk perkuliahan kelas offline jujur tuh seru karena dosennya tuh bisa dibilang cukup kreatif ya, biar suasana kelasnya tuh gitu. Cuman kalau lagi online aja nih, kadang tuh dosennya tuh cuma cerita video gini, dan kadang tuh itu sebenarnya agak kurang terus sih untuk disampaikan, tapi ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu bikin mungkin kalau online gitu bikin kita bikin bete gak sih? Iya. Kurang aktif gitu kelasnya kan? kalian merasa kayak anak itu udah dengan perubahan baru di awal kemarin kan. Untuk dari yang kemarin itu biasanya kita masih buat jalannya program itu selalu yang itu program itu juga kita satu yang jadi pilihan ada bingung ditambah lagi sekarang dari mana lagi kita lagi masa libur jadi ada Gue setuju sih, apalagi waktu itu katanya sempat dijanjiin kalau di awal udah nyusun proposal satu periode yang pengajuin gak bisa bikin proposal gitu lagi, tapi ternyata sekarang udah dimintain gak sih? Maksudnya itu kan sama aja kayak jadi 2 kali kerja ya nggak sih? Ribet banget ya? Iya, nggak sesuai janji nggak sih yang ngomongnya? Diwajibin sekarang pada tangan basah kan, bikin kegiatan baru jadi ya bikin anak-anak kita makin pusing gak sih sebenarnya kalau kayak gitu ya, karena kan harus bolak balik kampus kan. Terus juga menurut kalian ngerasain nggak sih kayak misalnya proposal atau paket kita direvisi, dan itu tuh direvisinya tuh nggak sekalian gitu loh, jadi kayak satu-satu Ya nanti gue milih gitu jadinya kan kayak 2 kali kan. betul. Kasian juga kasian orang-orang ke kampus hari ini bener gini, besok bener gini, maksudnya tuh kenapa nggak langsung satu hari sekalian aja, bener. Terus ngerasa juga nggak sih kalau kita ngajin kegiatan tuh, apalagi mau minjem keuangan kegiatan kita tuh selalu dioper-oper. Iya. Setuju nggak sih? Setuju. Pernah nggak kalian? Ya kan? iya juga kita pakai uang dulu sambil pinjam Ribet ya. Kalau menurut kalian sekarang perizinan dari kalian ini susah dong bisa membeli akuntansi? Perizinan kegiatan. Perizinan kegiatan sih ya lumayan bikin ribet sih, soalnya selalu dikerjain lagi, mungkin emang ya ada beberapa poin yang kita yang salah, tapi harusnya dikasih tahu dari awal dulu nggak sih kalau ini tuh nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, jadi kita tuh ada gambaran secara umumnya dulu gitu. kayak minusnya karena kan dari kan ngomongin
pemasaran segala macam ya. Tapi berarti ini ngomong ke depan orang langsung bilang aku panggilin. Aku panggilin aja kali ya. Oke. Halo Ibu. Hai. Ibu, di Selasar sana itu ada mahasiswa yang lagi pada ngeluh terkait fasilitas perkuliahan sama organisasi. Ibu siap nggak langsung on the spot kita jawab pertanyaan mereka? Oke, let's go. Let's go. Iya. Ini tadi dapat baik, alhamdulillah. Tadi dapat info ada masukan terkait dengan beberapa laporan ya. Nah, mungkin bisa jelasin satu-satu dulu ya. Apa dulu yang mau disampaikan? Boleh mungkin dari Aisyah. Mungkin fasilitas dulu kali ya. Iya. Mungkin kalau dari aku yang ngerasain dan dari beberapa teman, mungkin dari kayak toilet tuh masih tempat sampah masih jarang. Terus juga di di Ucok ya Bu ya, di Ucok tuh tempat sampah tuh masih tersembunyi. Toilet dulu kali ya? Iya boleh. Toilet. Nah, kalau untuk harusnya sih sudah ada OB per lantai, udah nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya toilet itu kotor, permasalahannya sebenarnya bukan diserahkan sama kita semua ya, tapi mahasiswa juga harus jaga kebersihan satu. Jadi bukan berarti ada OB semuanya menyerahkan kebersihan ke OB, tapi tolong dibantu juga kebersihan sama mahasiswa. Siswa mau buang sampah yang emang agak effort, jadi agak jalan sedikit cari tempat sampah. Karena kalau kita taruh di sembarang titik, waktu itu memang jadi kelihatannya agak berantakan gitu. Satu ya, jadi itu yang jadi masalah. Mungkin ada titik tertentu yang kalian saranin, yang mungkin sering jadi masalah mahasiswa, yang membuat Bu kelihatannya sering kotor, terus jadi bermasalah. Titik mana yang mau disaranin, kita mau kasih, sampaikan aja ya. Nanti dikasih tahu aja. Mungkin anak-anak yang Bu yang suka nongkrong tuh kan di ubin coklat. Terus anak-anak mau buang sampah mungkin kejauhan, terus mungkin titiknya lebih aman di pojok yang sebelah BEM atau di pojokan yang sebelah sana gitu. Kita kan ada nilai estetis juga ya. Jadi bukan soalnya kalau keindahan itu kan juga perlu ya. Jadi kalau naruh tempat sampahnya juga sembarangan, aduh udah cakep-cakep begini, masa sampah di ujung sini sampah. Ya seperti itu sih ya. Ya, terus apalagi nih, tempat sampah udah, Lalu mungkin toilet terkait udah. ini kali ya Bu ya, stop kontak mungkin ya, aliran Oh listrik. iya, Iya. udah. Jadi gini, yang stop kontak ini kan permasalahannya baru ya, karena kita banyak pakai laptop, dan itu bukan permasalahan yang mudah. Kalau stop kontak itu mau kita pakai jaringannya di luar, berarti kan agak berantakan nih, karena kita pasang kabel roll, berarti satu permasalahannya berarti berantakan. Jadi itu kan posisinya harus ngelewer kemana-mana gitu ya. Nah, ini kita lagi pasang, nah itu ternyata bermasalah kemarin, berarti harus bongkar jaringan dalam. Jadi temboknya harus dijebol. Nah itu kalau kita jebol jaringan, permasalahannya adalah ya waktunya nggak cukup karena perkuliahan harus sudah jalan. Nah ini kita yang lagi cari solusi bagaimana cara untuk pemasangannya yang baik itu bagaimana. Kayak pengajuan beberapa ruang itu ya yang karena perkuliahan tinggal mepet itu yang terus terang sarana prasarana itu kan nggak sembarangan kita beli. Kelihatannya sih gampang ya, tinggal beli, tapi kan kita butuh proses. Yang terus terang nih pengajuan anak-anak BEM yang kemarin sarana prasarana, sampai sekarang kenapa enggak ya? Karena saya minta rekapnya sampai sekarang juga nggak dikasih. Itu belum yang Simpson dan kawan-kawan itu kan udah ngasih ya list-listnya. Nah, saya minta rekapannya kan. Kalau minta tempat sampah setiap hima minimal kan nggak mungkin saya ngecek di S1 akuntansi ada satu, kan saya ngitungin lagi, saya butuh rekapan ke semuanya, sampai sekarang belum. Jadi nanti kalau lamanya di mana ya bukan dari saya ya, jadi nanti ditunggu, belum nanti ngajuin lagi nih. Kalau yang gampang-gampang, yang kecil-kecil yang bisa kita beli di bawah 1 juta mungkin bisa kita beli gitu sih ya. Oke, ini nah stop kontak sementara. Kalau mau efektif perkuliahan, kalau yang laptopnya terkendala sama colokan, ya kayaknya teman-teman masih prepare sendiri dulu. Sementara itu dulu, kalau memang dibutuhkan banget untuk laptop yang colok langsung gitu. Jadi nanti kita bantu
ya paling nambahin sama Pak Sofyan beberapa titik, hanya sedia stok kontaknya berapa gitu. Oke, udah ya. Apalagi nih? Kalau saya itu tadi berarti soal administrasi. Administrasi. Mulai dari apa nih? Baru-baru aja gue soal tanda tangan basah. Ah iya, tanda tangan basah. Sekarang gini ya, kadang-kadang kalau kita online, saya masih hargai kita semuanya pakai digital. Nah kondisinya, saya kadang-kadang yang bikin saya suka ada beberapa teman-teman, bukan kalian ya, mungkin ya, memanfaatkan digitalisasi. Tanda tangannya adalah saya sampel kayak beberapa tanda tangan pembina, saya cross-check, udah pakai pamit. Kegiatan udah mulai offline. Kalau kalian penghambat udah mulai kegiatan harus basah, kan saya bilang scan boleh, kan saya nggak bilang scan nggak boleh. Di scan boleh, tapi minimal stempel basah. Ya kan, kalaupun tanda tangannya nggak bisa tanda tangan basah, tapi minimal salah satu harus ada yang basah, begitu. Jadi nggak enak dong, kamu kesannya nih, kamu tuh ngentengin banget. Scan. Saya sama Bu Desmentara sama Bu Dekan basah semua, kan nggak etis ya. Jadi kalau emang bisa salah satu dari kalian kayak minimal ada yang basah, jadi kayak stempel lah. Jadi kayak tag centernya Bu Husna kemarin berapa kali tuh saya jadi nyebut ini jadi nyebut merek. Nah itu berapa kali ternyata saya cross check ya, ada blok, namanya scan itu kan ada blok kotor yang di sekitar tanda tangan ya, di kotak itu kan jadi kasar ya, nggak pantas lah kalau di proposal gitu. Jadi itu yang bikin saya kayaknya kalian udah sempetin datang ke kampus, masa sih cuma tanda tangan proposal aja nggak bisa gitu. Kan kalau mau coba pakai stempel biru, mau coba itu, cobalah kalau memang bisa dibuat stempel masing-masing ketua himanya gitu ya, untuk mudahin. Kita kalau saya, Bu Juju ataupun Bu Desmintari nggak bisa, kayak lagi pada umroh, kita semuanya juga baru pakai yang stempel basah gitu. Kalau emang benar-benar kita urgent nggak ada di tempat. Saya kalau banyak lagi dinas luar, saya bilang, Bu, di scan suratnya, Bu, ini ACC nggak? ACC Mbak, tanda tangan ceplok baru gitu. Jadi saya nggak selalu basah, kecuali saya ada di tempat gitu ya. Oke, jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya, tapi kita harus belajar untuk beberapa dari teman kalian sendiri yang bikin masalah ya, karena pembina-pembinanya juga atau kaprodi merasa dilangkain. Jadi saya iseng sampel aja, saya telepon, tahu nggak Pak kegiatan ini? Karena saya tahu itu scanan kan. Enggak Bu, saya nggak ngadu kalau itu scanan ya, saya cuma bilang oh iya Pak, baik, saya gitu, makanya saya langsung minta scan gitu ya. Jadi maksudnya menghargai seperti itu kegiatannya. Oke, clear? Oke, Ya, clear ya. Ada lagi kuliah jam 7. Iya Bu, pagi banget Bu. Nah, Saya dapet Bu. iya, saya juga, bukan kamu dong kayaknya ya. Kayaknya yang merasa teknik pun kuliah jam 7, teknik jam 6:30 sudah. Saya sama Bu Juju juga kemarin, Bu Dekan sudah sampaikan kebijakannya. Ada beberapa yang ini kan terus terang maba kita ada 950 sama maksi. Jadi kalau nggak dipres di jam 7, nanti kuliahnya kita bisa sampai malam gitu. Jadi itu salah satu kebijakannya. Salah satu bentuk juga adalah nanti hybrid yang di semester 7 ke atas. Iya. Ya kan? Ya, jadi diseling gitu. Semangat. Positifnya adalah ada pepatah bilang makin pagi kan rezekinya makin lancar ya. Iya. Amin. Bismillah. Minimal rezeki IPK bagus. Amin. Rezeki berikutnya adalah kuliahnya lancar. Amin. Apalagi nih yang berikutnya, yang dosen ya. Iya, dosen. Ya.
Kalau dosen kritik mungkin kalau kalian nggak sampaikan mungkin kita nggak akan tahu ya. Jadi bolehlah nanti kalian list beberapa dosen tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya. Kita nggak ada bermaksud untuk mengintimidasi juga. Kalian juga kan kita perlu kita cross check bukan dari sisi dosen tapi juga dari sisi mahasiswa. Jadi harus ada umpan balik. Jadi kalau dosen-dosen yang posisinya seperti itu, kita nanti harus edom itu selalu kita panggil. Jadi kalau yang nilainya di bawah 3, itu pasti kita panggil. Ini kenapa sih gitu mahasiswa? Dosennya juga baper sama kita. Ngambek juga tetap. Saya udah ngerasa saya ngasih begini, tapi mohonlah dikasih tugas, kasih ini gitu. Jadi udah banyak yang harus kita lakukan. Tapi kalau boleh, mungkin nanti kalau kalian nggak kasih data, kita nggak akan bisa kasih solusi. Gitu. Jadi kalau kalian kasih data, nggak usah takut. Jadi datanya antar kita aja. Saya pun manggil mereka bukan dari kalian gitu menyebut nama, tapi minimal nanti ada permasalahannya Ibu Prapti. Misalnya Bu Prapti kalau dikasih masukan marah, nilainya langsung dikasih jelek. Ya, gitu Bu Prapti dikasih ini terus langsung ngomel-ngomel di kelas kayak gitu. Boleh ya nanti dikasih data, mungkin itu yang dikasih pribadi aja ke saya. Ya, jadi nanti itu kalau nggak ada solusi saya nggak bisa kasih pandangan dan itu akan berlarut-larut juga, ya kan? Nggak ada solusi. Jadi nanti kamu mau bilang baper itu kan nggak dikasih tahu orangnya, ya begitu aja. Oke. Terima kasih untuk segala kalau saya bilang bukan keluhan sih, tapi lebih banyak ke saran dan masukan ya dari teman-teman mahasiswa yang sudah banyak sekali ngasih masukan, dan ini bisa untuk membangun FEB juga, terutama buat universitas ya. Kalaupun dirasa lama untuk perbaikannya, tapi saya pastikan pelan tapi pasti, tapi yang bisa di effort lebih cepat kita harus tindak lanjuti dengan cepat. Dan mudah-mudahan dari teman-teman mahasiswa juga bisa membantu sama-sama untuk melakukan perubahan buat yang terbaik buat Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama.